Oke, dengan Dokter Muhammad Rizkan ya dok, Ya, spesialis anestesi. ya benar Mas. Lulus tahun berapa dok? Ini saya baru lulus awal tahun ini di Januari 2023. Baru lulus Iya. Januari 2023, kemudian sekarang bekerja di. Sekarang saya bertugas sebagai dokter anestesi PGDS di Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariam, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau, jauh sekali dok. Iya. Kenapa tidak tertarik untuk, ini lulusan Undip ya dok ya? Iya, saya lulusan Tidak Undip. tertarik untuk stay di Semarang atau ke kota-kota besar, tapi malah ke daerah yang nun jauh di sana dok? Iya, memang kita sebagai anestesi diperlukan ya Mas untuk walaupun memang kita tidak termasuk 4 besar, tetapi kerja kita memang dibutuhkan terutama untuk masa-masa perioperatif pasien, lalu juga kita untuk tata laksana critical ill pada pasien-pasien. Nah, jadi di tempat-tempat perifer terutama yang 3T itu masih sangat dibutuhkan peran dari dokter spesialis anestesi itu tersebut begitu. Kenapa memilih Riau dok? Oke, baik. Memang dari PGDS ini itu pasti banyak wahana yang akan ditampilkan. Kita jadi sebagai peserta kita bisa memilih wahana mana yang akan kita pilih. Gitu. Jadi salah satu kenapa saya memilih Kepulauan Riau, pertama ya saya sudah bertanya-tanya tentunya untuk konsultasi kepada senior-senior saya, lalu juga waktu itu saya sudah menghubungi juga direktur rumah sakitnya, kira-kira apa yang bisa saya bantu sebagai dokter spesialis anestesi di tempat rumah sakit tersebut, kira-kira kekurangannya apa, dan ternyata memang setelah kita ketahui ternyata dokter anestesi terakhir yang ada di sana adalah di tahun 2018. Jadi itu sudah lama sekali. Waktu itu masih program WKDS namanya, wajib kerja dokter spesialis, tapi karena sudah tidak wajib lagi jadi benar-benar kosong, tidak ada dokter anestesi sama sekali. Jadi selama ini proses pembiusan perioperatif tergantung pada satu orang penata anestesi, seperti itu. Jadi ini jadi tantangan ya dok? Atau merasa tertantang untuk hadir di sana dok? Gitu. Tentunya sebagai tantangan, dan tentunya merasa tertantang juga untuk bisa hadir di sana, bisa memberikan ilmu-ilmu baru kepada penata anestesi tentunya, dan juga dokter-dokter umum di sana yang mungkin ya masih jauh, maksudnya saya untuk bisa mengikuti workshop dan kursus di kota-kota besar akan terbatas masalah waktu, masalah biaya, dan masalah lain-lain tentunya. Jadi saya hadir ya membantu menjembatani ilmu-ilmu yang sudah saya dapat selama saya sekolah dan bisa saya sampaikan kepada teman-teman di sana langsung. Oke, dok, tadi kan di Kepulauan Riau ya? Iya. Dari kalau kita maksudnya gini, Kepulauan Riau itu kan identik dengan Batam ya. Iya. Ini rumah sakitnya berapa jauh dari Batam atau dari bandara dok? Oke, baik. Kalau memang Kepulauan Riau sebenarnya ibu kotanya di Tanjung Pinang, Pulau Tanjung Pinang, tapi memang lebih terkenalnya di kota Batamnya. Akses dari Semarang kita langsung ke Batam bisa dari airport lewat pesawat udara. Lalu untuk menuju ke Pulau Lingga ini itu menggunakan ferry selama 4 sampai 4,5 jam perjalanan. Wow, 4 sampai 5 jam perjalanan. Iya, betul. Ini luar biasa ya dok. Iya, lama sekali. Artinya baru lulus langsung memilih bertugas di daerah yang benar-benar terpencil gitu ya dok. Betul. Ya, gitu. Suasana kerja di sana gimana dok? Suasana kerja di sana tentunya sebagai tantangan pertama di sana jelas di sana adalah orang-orangnya, masyarakatnya adalah suku Melayu. Jadi memang ya bagi saya yang sudah lama tinggal di Jawa, buat kesana berarti ya ada bahasa-bahasa yang mungkin saya baru mendengar juga selama di sana. Lalu juga menariknya adalah di sana ya pertama itu dulunya adalah rumah sakit lapangan. Jadi rumah sakit lapangan, lalu naik jadi rumah sakit tipe D. Nah, disitulah baru kita, dari pemerintah kabupaten mengembangkan terus-menerus kualitas dokter, kuantitas dokternya. Bahkan ya untuk dokter umumnya memang sudah ada yang PNS di sana, namun untuk spesialisnya untuk 4 besar plus anestesi itu belum ada yang benar-benar menjadi dokter tetap di sana. Gitu. Jadi memang susah untuk menarik dokter-dokter spesialis terutama 4 besar anestesi buat menuju ke tempat-tempat
terpencil seperti itu. Karena jauh ya dok. Karena jauhnya, Karena betul jauh, Mas. gitu. Iya. Jadi mikirnya banyak. Iya, mikirnya banyak, benar. Oke, jadi biasanya kan mikir kenyamanan dok ya, Iya, kayak betul. nyaman di kota besar aja Iya, lah gitu. betul. Ini dokter Rizwan luar biasa nih. Iya. Dok, kalau fasilitas sendiri gimana? Masih gini, kalau tadi kan diceritakan atau disebutkan dari tahun 2018 itu kan nggak ada dokter anestesi di sana Iya. ya. Kemudian dokter Rizwan hadir di sana. Nah, fasilitas kerja dulu ya dok ya, Iya. itu untuk berpraktek sebagai dokter anestesi itu apakah lengkap atau seperti apa dok? Oke, baik. Memang di rumah sakit tempat saya bekerja ini rumah sakit tipe D. Ya, dengan ada untuk operasi kita punya 1 OK dan itu karena bekas rumah sakit lapangan itu masih dalam bentuk kontainer, tapi ya sudah ditata dengan sedemikian rupa sehingga layak untuk dilakukan operasi. Lalu kita memiliki 2 bed intensive care, tapi dengan hanya 1 ventilator. Untuk menjalani perioperatif, maksud saya untuk proses operasi, ya insya Allah sudah melewati standar minimal lah untuk pembiusannya dan lain-lain. Namun yang menjadi perhatian khusus sebenarnya terkait tata laksana critical care-nya, di mana untuk penunjang saja, untuk lab penunjang seperti BGA itu kita tidak punya. Lalu untuk pemeriksaan elektrolit kita tidak punya. Lalu ureum kreatinin pun kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jadi memang paling dasar sekali ya hanya darah rutin dan diff count. Jadi tantangan bagi saya yaitu misalnya kita ada merawat pasien-pasien di ICU dengan mungkin dari segi klinis sepertinya ada imbalance elektrolit atau mungkin gangguan respirasi. Jadi ya kapan kita mulai inisiasi untuk mewinning pasien dari ventilator, itu benar-benar kembali ke fisiologi dasar. Kayak seperti benar-benar fisiologi dasar suatu sekolah waktu preklinik dulu. Jadi benar-benar karena kita tidak punya penunjang luar biasa, jadi kita kembali lagi ke fisiologi dasar kembali gitu. Iya, luar biasa ya dok. Iya. Dengan keterbatasan fasilitas ya dok. Iya, gitu ya. betul. Gitu. Kalau hambatan ada nggak dok? Maksudnya gini, selama bertugas di sana, ini berarti udah bertugas berapa lama dok? 5 bulan ya dok? Sudah ya. Selama 5 bulan bertugas di sana, apakah ada hambatan-hambatan yang krusial untuk berpraktek sebagai dokter anestesi atau mungkin hambatan untuk tempat tinggal dok di sana? Oke, untuk masalah misal seperti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah setempat dan rumah sakit, untuk saya pribadi sudah layak untuk spesialis di sana. Yang menjadi hambatan saya sebenarnya terkait tata laksana pasien itu sendiri. Pertama, kita di rumah sakit umum daerah itu tipe D dengan penunjang dan fasilitas seadanya, di saat kita juga harus merawat 1 pulau, di mana penyakit pasien-pasien di pulau tersebut macam-macam. Ada yang harus dirujuk, ada yang tidak harus dirujuk. Jadi di saat suatu posisi di mana kita harus merujuk pasien, tapi keluarganya ini mungkin karena ya pertama karena jauh. Pertama kita kalau mau merujuk pasien sama Mas, kita harus naik ferry juga. Oke. Itu juga 4 jam lagi. Belum lagi kalau pasiennya tidak stabil. Iya. Ada juga pasien yang sebenarnya layak rujuk, contoh seperti pasien yang harus di HD, hemodialisa dengan ureum kreatinin tinggi, tapi tidak maunya hanya dirawat di rumah sakit ini dengan semaksimal mungkin. Oh ya sudah, berarti kan itu menjadi dilema bagi kami. Maksudnya sebagai kita tenaga kesehatan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk pasiennya, tapi kita sudah melakukan informed consent, edukasi kepada keluarga terutama. Tapi dari keluarga, karena keterbatasan, karena kan mereka harus pindah pulau, bari maaf, biayanya di sana di pulau seberang, di Pulau Batam atau Pulau Tanjung Pinang, tambah lagi, belum lagi konsumsi makanan dan lain-lain. Jadi itu memberatkan mereka. Jadi kadang-kadang ya ada yang kita merasa sebenarnya pasien ini treatable, bisa kita sembuhkan lah kasarannya. Tapi karena emang dari keluarga menolak, jadi ya kita rawat sebisa dan semaksimalnya di rumah sakit kami ini. Oke, jadi tantangannya memang di fasilitas ya dok? Iya, benar. Ini sudah pernah disampaikan ke direktur rumah sakit atau ke pemerintah kabupaten kotanya dok? Sudah pernah disampaikan ke Tanggapan mereka seperti apa dok? Ya memang terutama yang menjadi concern saya terutama masalah elektrolit ya Mas ya. Kalau misalnya elektrolit itu penting sekali karena pasien-pasien yang
datang dengan shock, datang dengan dehidrasi, atau pasien-pasien dengan kegawatan abdomen, itu pasti ada kelainan elektrolit. Apalagi pasiennya mungkin sudah masuk kategori geriatri, sudah tua, gitu pasti ada gangguan elektrolit. Dimana kita tidak bisa nih memeriksa elektrolitnya ini. Jadi itu dan harus masuk ke ruang operasi. Nah itu resikonya macam-macam. Tentu saya harus menjelaskan kepada keluarganya, misalnya kita oke, Bu, Pak, pasien ini kita lakukan operasi dengan dokter bedah dan lain-lain. Cuma kondisinya kita tidak punya pemeriksaan elektrolit atau ion lah kasarannya. Jadi resikonya apa ya, seperti ini. Bagaimana? Ya sama, kita tetap harus inform konsen dan edukasi sebaik mungkin agar nanti ya sama-sama enak antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Gitu. Oke, Dok, menarik sekali ya, Dok. Dok, ini kan udah 5 bulan nanti ya. Dari bulan Januari sampai sekarang bulan Juni ya, bulan Juni. Betah nggak, Dok, di sana, Dok? Alhamdulillah betah, juga temen ya kebetulan lengkap juga di sana, 4 besarnya. Ada yang sudah spesialis, ada 2, dokter bedah dan dokter interna penyakit dalam. Untuk dokter anak dan dokter objinnya masih residen, dari objin dari UGM dan pediatri dari USU. Jadi ya karena kita sama-sama orang jauh, maksudnya jadi kita ya kekerabatan, kekeluargaannya sangat erat sekali. Jalan-jalan mungkin, misalnya karena banyak kepulauan ya kita datang ke pulau-pulau kecil, naik speedboat, naik sampan, itu menjadi pengalaman menarik. Iya, itu yang ingin kita ya, Dok ya? Iya. Benar. Okay. Sudah nikah, Dok? Alhamdulillah sudah, Mas. Sudah. Jadi istri di sana? Istri sedang menjalani residensi juga, Mas, di Undip Semarang juga, sedang mengambil pediatri. Jadi sama saya juga menimbang-nimbang, nanti kan juga dia selesai, istri saya selesai sekolah juga, saya juga selesai PGDS juga, jadi insya Allah barengan selesainya. Jadi mungkin nanti kita ya mencari lagi kira-kira apakah emang mau ke sana atau saya yang balik ke Semarang lagi atau gimana gitu. Jadi ini LDM ya, Dok ya? Ya LDM terus. Oke. Keluarga gimana, Dok? Maksudnya anak ada atau anak ada? Ya. Maksudnya anak, istri merasa berat nggak, Dok, ditinggal jauh ke Kepulauan Riau, kemudian sampai 5 jam perjalanan speedboat gitu, Dok? Tentunya ya sebelum saya memilih program PGDS ini untuk mengabdi ke negara, sudah saya diskusikan lah, selain kepada istri dan istri saya juga, ya tentunya ke mertua dan keluarga saya. Ya selama ya niat kita baik untuk membantu orang, ya membantu saudara-saudara kita di belahan Indonesia lain, ya kita berjuang untuk ya mendapatkan nama jariah, Mas. Luar biasa ya, keluarga nih memang apa pilihan ya, pilihan dan alhamdulillah istri juga mendukung, mensupport, anak juga memahami gitu ya, Dok. Oke, Dok, terakhir nih, Dok, ada motivasi nggak atau ada himbauan buat teman-teman yang mungkin baru akan lulus SPAN atau baru lulus SPAN gitu, apa, Dok? Oke. Buat teman-teman yang ya mungkin rekan-rekan sejawat yang baru akan lulus atau akan lulus spesialis anestesi, ya salah satu program Kemenkes tentunya untuk meratakan pelayanan kesehatan se-Indonesia, terutama di daerah 3T, adalah salah satunya dengan menggunakan PGDS. Salah satunya kenapa memang yang programnya ditujukan buat rumah sakit yang sekiranya akan sulit menarik perhatian atau mencuri perhatian dari dokter-dokter spesialis yang baru lulus. Nah, kenapa juga menjadi wahana PGDS itu ya karena memang di daerah tersebut tentunya membutuhkan tenaga kesehatan, terutama dokter-dokter spesialis. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman berminat untuk melanjutkan setelah lulus nanti di PGDS, itu merupakan salah satu jalan yang baik menurut saya, karena di satu sisi teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman baru, mungkin yang awalnya di Pulau Jawa, mungkin teman-teman bisa ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau sampai Sumatera, dan ke kota-kota yang lebih kecil lagi, kota-kota yang terpencil, itu mencari pengalaman-pengalaman baru. Dan mungkin selama residensi tentunya di rumah sakit pendidikan yang tipe A atau tipe B yang semuanya serba ada, serba lengkap. Nah, ini menjadi pengalaman baru. Contohnya seperti saya tadi, semua serba kembali ke fisiologi dasar lagi, semua balik belajar kayak awal lagi buat merawat pasien-pasien kita. Jadi
menjadi tantangan tersendiri dan pengalaman tersendiri yang untuk kedepannya pasti sangat-sangat bermanfaat. Oke dok, terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih sudah bercerita dan berbagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh anggota Perdatin di seluruh Indonesia dan juga calon anggota Perdatin dok. Siap. Oke, terima kasih dok. Terima kasih mas.